Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi ilmina. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan Allah berikan kemudahan untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam bimbingan hidayah Allah, serta dalam limpahan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Tapi sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita bahas hari ini, ada satu doa yang sangat luar biasa, dan doa ini sangat baik kalau teman-teman membacanya setelah teman-teman salam dari sholat, yaitu di sholat subuhnya. Jadi setelah salam, misalnya teman-teman sholat subuh, kemudian teman-teman membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, sampai di ujungnya ketika selesai innaka hamidum majid, lalu doa, ada doa terhindar dari fitnah dajjal, fitnah kubur, lalu salam, lalu minta kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini adalah doa yang selalu diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai salam di sholat subuh saja ya. Ya, ini adalah doa yang sangat luar biasa maknanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa rizqan thayyiban, minta rizki yang baik. Kemudian wa amalan mutaqabbala, meminta agar diberikan amalan-amalan yang diterima Allah. Itulah 3 doa yang sangat luar biasa sebagai pembuka atau muqaddimah dari pelajaran sirah kita hari ini. Mungkin teman-teman bertanya, Ustadz, memang pentingnya apa doa itu ya? Kita akan lihat satu persatu teman-teman. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Ini penting buat teman-teman yang memang sekarang menjadi seorang pejuang ilmu atau seorang murid. Bahkan bukan hanya murid, ini doa untuk siapapun yang memang dia belajar. Ini doa sangat penting. Kenapa? Karena banyak di antara kita belajar, kita udah sekolah, kita sudah ngaji, kita sudah belajar sirah nabawiyah,
Tapi ternyata banyak orang yang dia sudah belajar tapi ilmunya tidak nggak dipraktekkan ilmunya. Maka itu termasuk ke dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu teman-teman akan menjadi buah dari orang yang memiliki ilmu kalau ilmu itu bermanfaat. Makanya dikatakan dalam perkataan mathalul Arab, atau dikatakan pepatah Arab, al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu apakah ilmu saya ini sudah berbuah, Ustadz? Jawabannya, apakah ilmu yang didapatkan sudah diamalkan? Jawab dengan diri masing-masing. Ketika teman-teman sudah mendapatkan ilmu dari para guru tentang akhlak misalnya, akhlak kepada guru saat pembelajaran online. Saat pembelajaran online harus ada adab di situ. Bagaimana teman-teman mematikan suaranya supaya tidak mengganggu pelajaran. Bagaimana teman-teman ini menampilkan videonya supaya bisa terlihat oleh gurunya. Jangan teman-teman menjadi murid yang berbohong. Seolah-olah ikut pelajaran online tapi di situ tidak ada videonya. Dimatikan lalu dia main ataupun dia melakukan aktivitas yang lain, itu suatu kezaliman. Hati-hati teman-teman. Ini perbuatan yang zalim kepada siapa? Kepada guru kita. Guru kita sudah mempersiapkan waktunya. Ada Ustaz Solihin, mungkin Pak Wali atau Kak Budi, siapapun gurunya sudah mempersiapkan waktunya untuk mengajari teman-teman. Tapi ternyata subhanallah teman-teman main-main belajarnya. Nah, ini akan membuat sedih guru, kemudian membuat sedih juga orang tua. Ya, karena apa? Karena teman-teman ini adalah harapan orang tua, harapan sekolah, harapan bangsa menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi banyak manusia. Makanya harus dari sekarang belajar jujur, belajar disiplin, belajar bertanggung jawab. Nah, ini yang harus ada di dalam keseharian teman-teman. Ya, dan itu ciri ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau teman-teman tidak langsung praktek setelah mendapatkan ilmu dari para guru, maka ilmu ini belum dikatakan ilmu bermanfaat. Makanya penting doa ini teman-teman. Minta terus kepada Allah agar Allah memudahkan teman-teman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat ya Allah. Aku minta ilmu bermanfaat ya Allah. Karena hanya ilmu yang bermanfaat yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, selain ilmu bermanfaat, kita meminta rizki yang baik. Rizki yang baik atau dikatakan rizki yang thayyib, artinya supaya apa yang kita makan, apa yang kita hasilkan, semuanya dalam keadaan baik. Baik itu sesuatu yang Allah perintahkan dalam Quran. Karena setiap makanan selalu Allah katakan halalan thayyiban. Halal kemudian baik. Ya, kalau Ustadz tambahkan kadang-kadang halalan thayyiban enakan. Ya, tapi ini bukan Quran, ini tambahan Ustadz saja ya. Tapi Quran hanya mengatakan halal dan baik. Nah, ini kaidah penting dalam kita mencari makanan. Maka tidak boleh makanan itu cuman halal tapi nggak baik. Maksudnya apa? Makan coklat itu halal. Coklat itu halal, boleh silahkan. Tapi makannya kebanyakan, jadi tidak baik. Akhirnya apa? Giginya ompong. Kemudian nanti sakit perutnya. Ya itulah makanan. Makan sambal halal silahkan. Tapi terlalu banyak nanti perutnya sakit. Nah itu thayyib namanya. Nah kalau dia bisa mengukur ya artinya ini halal, ini baik, saya akan makan.
ini halal tapi nggak baik, saya nggak akan makan. Ini baik tapi nggak halal, oh ini juga nggak akan saya makan. Karena orang beriman, anak yang saleh, anak yang pinter, cerdas, dia akan makan makanan yang baik-baik saja, makanan yang halal-halal saja. Ya, halal dari zatnya pasti, halal dari caranya juga harus. Ya, mungkin ada makanan ini, coklat ini halal Ustadz, tapi saya mencuri, itu haram, ya nggak boleh dimakan. Nah, tapi kita akan mudah untuk mengamalkan itu kalau punya ilmu bermanfaat. Makanya awal doanya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah ilmunya manfaat, Masya Allah teman-teman akan mudah menjadi anak yang taat kepada gurunya. Teman-teman akan mudah menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Teman-teman akan mudah untuk mempraktekkan pelajaran-pelajaran akhlak yang sudah didapatkannya. Kalau ilmunya bermanfaat, teman-teman akan menjadi pribadi yang penyayang, pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang tidak mengeluh, pribadi yang disiplin, jujur. Kalau ilmunya bermanfaat. Dan bukan hanya itu, syarat daripada ilmu bermanfaat itu apa teman-teman? Makanannya harus baik. Nah, jadi kalau dikatakan ini doa ini nyambung teman-teman. Kalau ilmunya manfaat, kemudian makanannya baik, hasilnya luar biasa. Tapi kalau makanannya tidak baik, berarti ilmunya nggak manfaat. Bisa dipahami nggak? Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, apa permintaan kita? Kita minta kepada Allah, wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman. Kita meminta agar amal soleh kita menjadi amal soleh yang Allah terima. Karena kita nggak dijamin oleh Allah amalan kita diterima. Kita cuma diperintahkan ngaji, sholat, baca Quran, berbuat baik. Tapi belum tentu amalan kita diterima. Makanya inilah gunanya istiqomah. Ya, inilah fungsi istiqomah. Istiqomah itu apa ya? Terus menerus, continue, jangan berhenti untuk berbuat baik, terus menjadi anak yang baik. Nah, amalan mutaqabbalah atau amal yang diterima ini syaratnya satu, dia punya ilmu manfaat. Kalau ilmunya manfaat, amalannya insya Allah akan diterima. Yang kedua, harus makan makanan yang baik, makanan yang halal, yang thayyib. Kalau ilmunya manfaat, makanannya yang thayyib atau yang baik, dia sholatnya menjadi sholat yang diterima Allah. Dia berbuat baik kepada orang tuanya, perbuatan baiknya menjadi perbuatan yang diterima Allah. Kenapa? Karena makanannya baik, ilmunya manfaat. Kan ada dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan ada orang dia minta kepada Allah dengan doa yang khusyuk sambil merengek, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkan, kabulkan. Apa kata Rasulullah? Tidak akan doanya diijabah. Kenapa? Karena malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, dan minumannya haram. Jadi sesuatu yang haram yang ada dalam diri kita akan menghambat daripada doa-doa kita. Nah, ini 3 doa yang baik teman-teman. Setiap selesai sholat subuh langsung diamalkan doa ini. Hafalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang manfaat, kemudian berikan aku rizki yang baik, dan semoga amalan-amalanku menjadi amalan yang diterima. Doakan orang tuanya, doakan guru-gurunya. Masya Allah. Nah, ini adalah poin yang pertama dalam pertemuan pagi hari ini. Ya, ingat ya teman-teman, dihafal. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Pertemuan kemarin sampai di usia muda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat itu ketika usianya kurang lebih 3 tahunan didatangi malaikat, dibelah dadanya untuk dibersihkan sifat-sifat Rasulullah yang sudah baik, dibersihkan agar terjaga dan terus menjadi baik, bahkan lebih hebat. Lalu yang kedua, usia kurang lebih 6 tahun dalam perjalanan ziarah, pulang dari ziarah bersama ibundanya Aminah,
wafatlah Aminah di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajarannya masih ingat, Rasulullah diberikan pelajaran oleh Allah bahwa kematian itu datang kapanpun, tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Jadi kita harus selalu memiliki persiapan. Kemudian dilanjutkan oleh siapa kemarin? Kakeknya Abdul Muttalib. Ya, diasuh oleh kakeknya di usia 6 tahun dan mendapatkan pelajaran menjadi seorang leader, pemimpin. Bagaimana pamannya berbicara di depan orang-orang Quraisy saat itu. Lalu wafat kakeknya, mohon maaf, kakeknya bukan pamannya, wafat kakeknya Abdul Muttalib, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Banyak sekali pelajaran dari Abu Thalib yang diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa kemarin? Nah, kalau ilmunya manfaat, dia ingat, dia cepat ingat. Apa kira-kira? 1, diajari menggembala kambing, ya kan? Dilatih ketelitian, dilatih bagaimana rahmah atau sifat penyayang, dilatih kesabaran. Itu adalah dalam menggembala kambing. Wa ma min nabi illa ra'il ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali menjadi penggembala kambing, karena ada pelajaran penting di dalamnya. Yang kedua, diajarkan at-tijarah. Tijarah itu maknanya adalah berdagang. Diajarkan komunikasi yang baik, diajarkan kejujuran. Masya Allah. Makanya dari sinilah Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy yang memberikan gelar Al-Amin. Ini luar biasa, teman-teman. Kemudian apalagi, Rasulullah SAW pun ternyata pernah menjadi seorang dikatakan hammalah. Hammalah itu pembawa batu-batu untuk diberikan kepada pekerja-pekerja. Jadi bahasa istilah gampangnya, teman-teman, Rasulullah pernah menjadi tukang bangunan. Ya, ini kisah nyata benar. Ya, pernah mengangkat batu Rasulullah. Ya. Ini semua adalah pelajaran dari Allah kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW dipersiapkan menjadi seorang nabi. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, itu pertemuan kemarin. Hari ini kita akan melihat singkat saja. Masih di usia 12 tahun saat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba merengek minta agar diajak berdagang ke negeri Syam oleh Abu Thalib. Saat itu Abu Thalib punya rencana ingin berangkat berdagang ke negeri Syam. Tidak biasanya Rasulullah ini ikut. Biasanya ditinggal, ya sudah. Ya Muhammad, aku mau ke Syam ya berdagang. Ya sudah, biasanya nggak ada masalah untuk masalah ini. Tapi suatu hari saat itu ketika Abu Thalib ingin berangkat ke negeri Syam, Rasulullah tiba-tiba sampai menarik kakinya Abu Thalib. Paman, aku mau ikut, paman. Paman, aku mau ikut. Pokoknya aku mau ikut. Itulah kira-kira. Lalu Abu Thalib mengatakan, baik, ya sudah. Kalau mau ikut, paman akan ajak. Maka saat itu berangkatlah Abu Thalib bersama rombongan atau kafilah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu masih kecil. Berangkat ke Syam. Di dalam perjalanan, subhanallah, di dalam perjalanan ini tiba di satu tempat, namanya adalah Mantiqatud Dir, atau dikatakan ini seperti pesantrennya orang-orang Nasrani. Ya, pesantrennya orang Nasrani. Ada seorang pendeta Bukhairah atau Bahira. Banyak yang mengatakan ada Bukhairah, ada Bahira. Pendeta ini adalah pimpinan dari pesantren Nasrani itu. Ada pimpinannya. Bukhairah melihat ada awan yang turun. Jadi awan itu, teman-teman, tahu awan kan? Awan itu turun, merendah ke bawah. Lalu Bukhairah mengatakan, tidak ada awan yang turun seperti itu kecuali melindungi orang yang berada di bawahnya.
pasti di situ ada Nabi. Bukhairah, seorang pendeta Nasrani yang sangat memahami isi kitab, pendeta Nasrani yang ahli kitab. Dia faham tentang masalah apa? Kitab. Tapi dia bukan orang yang mensekutukan Allah. Bukhairah ini gak menyembah berhala, teman-teman. Dia tetap mengesahkan Allah. Ini Bukhairah. Makanya Bukhairah ini nanti pada akhirnya adalah menjadi ahli sorga. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian Bukhairah ini melihat kejadian awan itu turun, lalu Bukhairah memberhentikan kafilah Rasulullah dan Abu Talib. Diperintahkan pengawalnya, wahai fulan, tolong sampaikan kepada kafilah itu agar datang ke rumahku. Diundang, teman-teman. Diundang, datanglah rombongan atau utusan dari Bukhairah menyampaikan, wahai kafilah, Bukhairah mengundang kalian untuk datang ke rumahnya. Dengan senang hati, kafilah daripada Abu Talib baik, menyambut dengan kebahagiaan, kami akan berkunjung ke rumah Bukhairah. Masya Allah. Berjalan ke rumah Bukhairah. Begitu sampai di rumah Bukhairah, sudah dipersiapkan makanan. Sudah siap makanannya. Semuanya sudah siap. Maka Bukhairah mempersilahkan, wahai kafilah, aku mengundang kalian. Silahkan kalian makan sesuka kalian. Apa yang kalian ingin makan, silahkan. Semuanya makan. Begitu makan, Bukhairah ini, teman-teman, sambil memperhatikan satu persatu, dilihat. Dia mencari tanda-tanda kenabian di situ. Dicari. Tapi satu orang pun yang dilihat Bukhairah, gak ada ini. Wajah-wajah Nabi itu gak ada. Dia bingung. Loh, bukankah aku tadi melihat ada awan yang menaunginya? Kemana ini? Maka Bukhairah bertanya kepada orang-orang di sana, wahai kafilah, jujur, atatuna kullukum, apakah kalian semua datang? Lalu satu orang mengatakan, ya Bukhairah, kami semuanya datang, tapi ada satu orang yang di luar, masih kecil, dia menjaga barang-barang kami. Maksudnya adalah Muhammad SAW saat itu. Jadi Nabi Muhammad, teman-teman, semuanya makan, Nabi Muhammad menjaga barang. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Dan tidak marah Rasulullah. Maka Bukhairah mengatakan, wahai pengawal, panggil orang itu, panggil anak itu, suruh ikut makan di sini. Lalu Bukhairah sambil berjalan di pintu kerajaannya menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah berjalan menuju pintu rumah Bukhairah, Bukhairah tiba-tiba bergetar melihat. Dari jalannya saja sudah tahu, oh ini Nabi. Subhanallah. Bergetar Bukhairah yang awalnya ingin berbicara sepatah kata pun tidak sanggup, bergetar lalu melihat Rasulullah saja lewat. Hanya dilihat saja. Lihat, masuk. Lalu Bukhairah mempersilahkan Rasulullah untuk duduk. Wahai fulan, duduk di sini. Dengan memberanikan diri, Bukhairah duduk persis di hadapan Rasulullah SAW. Duduk Bukhairah. Lalu Bukhairah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan sebagai jawaban sebetulnya. Dari pertanyaan ini nanti bisa terjawab siapakah Rasulullah ini. Maka Bukhairah bertanya, wahai fulan, as'aluka bismillah wal uzza. Wahai fulan, aku bertanya kepadamu atas nama Lata dan Uzza. Maka Rasulullah SAW saat itu menjawab, wallahi la tas'alni bismillah wal uzza. Demi Allah, jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu atas nama Lata dan Uzza. Makarahtu ala wajhil ardi illa Lata wal Uzza. Demi Allah,
aku tidak pernah benci kepada sesuatu apapun di atas muka bumi ini kecuali Lata dan Uzza. Tidak ada yang paling dibenci oleh Nabi kecuali Lata dan Uzza. Dari sini Bukhairah mengatakan, oh ini Nabi. Karena jawaban seperti itu hanya dijawab oleh Nabi. Inilah kecerdasan Bukhairah. Bukhairah enggak nanya langsung, kamu Nabi ya? Enggak. Tapi dipancing dengan pertanyaan. Kalau jawabannya dia ternyata membenci Lata dan Uzza, itu Nabi. Lalu pertanyaan kedua. Bukhairah mengatakan apa? Buka punggungmu. Dilihat. Jadi Nabi itu punya tanda, teman-teman. Begitu dibuka punggungnya, ada tanda kenabian di punggung Rasulullah. Ya, tanda kenabian seperti warna hitam. Maka Bukhairah meyakinkan ini adalah Nabi yang dicari-cari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang kerjaannya bunuh Nabi, teman-teman. Dari dulu juga dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi Allah selamatkan, Allah angkat ke langit. Itulah orang Yahudi. Maka Bukhairah tahu, wah ini bahaya, ini bahaya. Langsung saat itu dipanggil, siapa yang bertanggung jawab atas anak ini? Ada satu orang, Abu Thalib. Dia mengatakan, dia adalah anakku, aku walinya. Maka Bukhairah mengatakan, demi Allah, anak ini seharusnya tidak punya wali karena ayahnya sudah wafat dari sejak di kandungan. Tahu Bukhairah dari mana? Dari kitab, karena memang dia ahli kitab. Lalu Abu Thalib mengatakan, iya, aku adalah wali asuhnya. Jadi wali itu artinya bisa wali asuh walaupun bukan orang tua kandung, ya, bisa wali kelas juga, itu bagian daripada mengasuh, namanya wali. Nah lalu Bukhairah memerintahkan sekarang bawa anak ini kembali ke Mekah karena banyak yang sedang mencari anak ini. Maka Abu Thalib bersama Rasulullah saat itu kembali ke Mekah. Beberapa saat kemudian datanglah rombongan dari Yahudi bertanya, apakah kalian melihat ada kafilah bermalam di sini? Dicek satu persatu. Ada kafilah sedang istirahat. Saat tidur dicek satu persatu, ternyata Yahudi mengatakan tidak ada wajah kenabian. Masya Allah. Allah jaga Rasulullah melalui Bukhairah. Coba, kalau seandainya Bukhairah tidak memerintahkan kembali ke Mekah, apa yang terjadi? Mungkin Rasulullah sudah dalam ancaman Yahudi saat itu. Itulah kisah di usia 12 tahun ketika Rasul SAW jumpa dengan pendeta yang bernama Bukhairah. Nah, kemudian tumbuhlah Rasulullah sampai usia 25 tahun bersama Abu Thalib. Hidup bersama Abu Thalib sampai di usia 25 tahun. Dan ketika usia 25 tahun, maka jumpa Rasulullah dengan Khadijah. Tapi diawali dari berdagang, berbisnis bersama Khadijah. Ditemani atau dikatakan bukan berdagangnya, berangkatnya dengan Khadijah, tapi ada salah satu asistennya Khadijah yang bernama Maisyarah. Nah, inilah awal pertemuan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Sehingga sampai nanti Rasulullah menikah dengan Khadijah. Bagaimana kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah? Apa yang membuat Khadijah jatuh cinta kepada Rasul SAW? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan untuk memahami dan mengambil pelajaran dari pelajaran sirah Nabawi yang sudah kita pelajari. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Jazaakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.